Ayat 26 Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala lisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala khalqi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-mu'allif al-imamaini al-jalalaini Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti fi kitabil tafsir Jalalain fi kitabihima tafsir al-Jalalain fi kitabihima tafsir Jalalain. Tapi ini kemungkinan Al-Mahalli yang berkata. Ya, Islam. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi ke depannya ba'da qaulihi ta'ala jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim karena itu bukan perkataan Allah. Ya. Qala ta'ala innallaha la yastahi. قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أحمد حفظت هذه الآية؟ لم تحفظ هذه الآية البقرة؟ لم تحفظ. عندك أنتم punya tafsir Jalalain di HP? Ada HP ada? Ada sinyal? Bisa cari tafsir Jalalain mungkin kalau misalnya antum ada kuota. Baik, bismillah. Inna Allah la yastahi an yadriba yaj'ala masalan maf'ulun awwal. منكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثان أي مثل كان أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخصة فما بعدها المفعول الثاني بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق فما فوقها أي أكبر منها أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي مثل الحق ثابت الواقع المثل atau المثل أي المثل الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا تمييز أي بهذا المثل وما استفهام إنكار مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره أي بيصي pakai صاد بصيلته لا بصيلته enggak gitu baca. Sosi. Bukan maksudnya antum ada tambahan tasdid. Mat ya. Bisilatihi enggak? Bisilatihi. La. Bisilatihi. Enggak bisa. Coba lanjut gitu bisilatihi. Ulang. Bisilatihi. Agak kurang. Gimana kalau antum keluar aja?
Bisilatihi. 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 La. Bisilatihi. Bisilatihi. Enggak. Oh, la-nya panjang. Oh. Si-nya tuh antum agak ada kebidahan di situ. Ada Bisilatihi. Nah, coba. Bisilatihi. Nah, kurang. Bisilatihi. Coba Ahmad, bisa enggak? Bisilatihi. Itu lebih afdol, coba. Bisilatihi. Enggak. Bisilatihi. Langsung bisilatihi. Bisilatihi. Oke, lanjut aja. Masa dulu 1 jam bisilatihi terus. Bisilatihi. Khabaruhu ay faidatin fihi. Qala ta'ala fi jawabihim yudillu bihi bihadzal masal. Katsiran 'anil haqqi likufrihim bihi wa yahdi bihi katsiran minal mu'minina litasdiqihim bihi. وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. Baik, ahsan. Bagi dua sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-hubba fi Qur'anil karim wa hubbika wa hubbi nabiyyika. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. قال ربنا عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. إن التأكيد sesungguhnya Allah Ta'ala la yastahi, tidak malu untuk yadrib. Daraba yadribu, yaitu maknanya di sini bukan memukul. Maknanya daraba di sini artinya ja'ala. Ketika fi'il daraba yadribu disandingkan dengan mathal, maka artinya adalah membuat permisalan. Itu artinya, bukan memukul permisalan. Dan dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang lafal-lafalnya semakna dengan ini. Ya daraballahu mathala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah, wa daraballahu mathalan kalimatan kemudian di ayat-ayat berikutnya, ya kita harus baca lengkap sebenarnya. Ala kulli hal, darbul mathal artinya ja'lul mathal, memberikan permisalan. Allah Ta'ala tidak malu. Nah, tapi sebelumnya ikhwan, sebenarnya wajarnya tadi kita membaca dari kalimat Al-Mahalli rahimahullah wa nazzala raddan liqaulil yahudi. Dari situ. Ya, kita mulai dari situ aja. Kemudian nazala, telah turun, radda sebagai bantahan untuk liqaulil yahud, untuk perkataan orang-orang Yahudi. Lamma daraballahu al-mathala bidzuwabi, ketika Allah Ta'ala membuat permisalan dengan beberapa hewan kecil, yaitu dzubab dan juga ankabut. Dzubab artinya lalat, ankabut laba-laba. Wa ayyaslubuhum dzubabu syai'a, dan juga di al-ankabut kamathalil ankabut. Dua binatang ini binatang yang mereka sebut sebagai binatang yang khosis. Khosis itu binatang yang kecil, remeh, enggak berharga gitu. Maka kata orang-orang Yahudi dan orang kafir, ma aradallahu bi dzikri hadhihi al-asya'a al-khasisata. Apa yang Allah Ta'ala inginkan dari menyebut hal-hal yang rendah seperti ini, yaitu permisalan dengan dzubab dan juga ankabut. Apalagi dzubab semacam lalat, ya lebih mending ankabut lebih besar ya. Tapi ankabut itu kan ada yang memang sangat kecil. Maksudnya ini binatang-binatang yang ghairu multafat ilaih, yaitu yang tidak diperhatikan oleh orang. Kenapa pakai permisalan seperti itu? Untuk apa sih ya Allah gitu? Mereka memprotes atau mengkritik, itulah orang Yahudi. Kemudian Allah Ta'ala membalas tanggapan kritikan mereka terhadap kalam Allah. Inna Allah la yastahi an yadriba mathala.
ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu, tidak sungkan untuk membuat permisalan. Mathala ini maf'ul awal dalam nahwunya. Maf'ul dari fi'il apa? Dharb. Yadrib mathala, maf'ul pertama. Kemudian mathalam ma ba'udatan. Ma di sini secara nahwu ada dua posibilitas. Imma dia menjadi nakirah mausufah bima ba'daha, imma dia adalah ma zaidah lit ta'kid. Jadi ma di sini innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Darbul mathal. Mathala di sini maf'ul bih awal. Khalas itu mafhum. Kemudian ada maf'ul yang kedua. Ya. Maf'ul bih kedua, objek kedua. Imma dia ma, ya imma dia ma, atau dia adalah ba'udah. Ya. Kalau misalnya ma yang dia maf'ul tsanin, berarti ma di sini adalah nakirah mausufah bima ba'daha. Berarti ba'udah sebagai sifat. Ya. Berarti maknanya mathalan ma ba'udah mathalan ayya mathalin ayya ba'udatin mathalan kana atau ma di sini adalah zaidah, tambahan untuk mentakkid akan khissahnya dan remehnya permisalan atau apa yang dimisalkan tersebut, binatang tersebut. Fama ba'daha maf'ul tsani yaitu ba'udah. Ba'udah bisa menjadi maf'ul tsani. Ala kulli hal, ba'udah ini adalah mufrad al-ba'ud. Singular dari ba'ud. Ba'ud itu jenis atau jama'. Wa huwa sigharul baq. Ba'udah adalah sighar, yaitu yang kecil, binatang kecil dari sisi baq. Baq di sini itu para ulama ahli lughah mereka mengatakan baq ini bisa dimaknai kutu bangsat atau kutu bangsat. Tahu kan? Anda tahu kutu bangsat? Tapi kok bangsatnya lebih sering denger ya? Sebenarnya bangsat itu nama binatang. Iya. Ya kemudian dikonversikan menjadi sebutan untuk misuh-misuh. Ya ngejelekin orang. Tapi bangsat itu nama binatang. Kalau bahasa Jawanya tinggi. Tahu tinggi enggak? Antum orang Jawa kan? Bukan ya? Enggak ada orang Jawa di sini, Masya Allah. Ada doang orang Jawa. Antum? Tinggi, ngerti ya? Hah? Dubur? Dubur? Dubur. Dubur, bukan dubur. Beda lagi. Ini tinggi, ini kutu bangsat. Dalam bahasa Jawa. Iya, tinggi namanya. Lah, dubur ya ada. Iya, dubur ya tinggi. Enggak, tinggi ini udah bahasa Jawa. Tinggi ini udah bahasa Jawa. Kok enggak tahu? Enggak tahu. Antum setengah Jawa atau emang? Oh, setengah Jawa. Itulah bencananya di situ memang. Sama ya kayak kita. Nah, di sini bak sebagian ulama mengatakan itu kutu bangsat atau tinggi atau semisal itulah. Ya biasa kutu kasur, kutu bangsat itu kutu kasur. Tahu kan kutu kasur? Pernah dengar? Pernah lihat ya? Pernah. Yang biasa di ujung-ujung atau di sela-sela itu tuh. Nah, itu kutu kasur tuh. Ya. Tapi jangan dijadikan lauk ya. Kutu kasur itu bak namanya. Tapi ada juga yang menyatakan dari ulama ahli lughah bahwa bak itu adalah apapun serangga kecil yang khasis yang remeh itu. Maka di sini ba'ud termasuk sighar al-baq. Dia bukan termasuk kutu bangsat, tetapi dia termasuk serangga kecil yang sangat remeh dan tidak dipandang oleh orang itulah. Ya. Allah tidak malu, tidak sungkan untuk membuat permisalan semacam ba'udah bahkan. Tapi sekarang tanya, dzubab, ankabut dan ba'ud atau ba'udah, mana yang paling kecil dari tiga itu? Dzubab lalat, ankabut laba-laba atau gonggo. Kemudian ba'udah nyamuk. Mana yang paling kecil? Nyamuk. Baik. Di sini Allah tidak malu. Kan dikritik itu Al-Qur'an oleh orang-orang Yahudi. Itu ngapain nyebutin tentang apa?
serangga-serangga apa seperti lalat, gonggok ya, gonggok bahasa Betawi dulunya gonggok. Ya laba-laba. Bahkan kemudian Allah Ta'ala tanggapi bahkan sampai nyamuk sekalipun yang lebih kecil daripada dua hal tersebut. Allah tidak malu untuk mengungkapkannya. Kalau memang ada hikmahnya. Dan pasti ada hikmahnya. Fama fauqaha. Dan apa yang ada di fauqa al-ba'udah. Di atas ba'udah. Dikatakan di sini fauqaha maknanya akbaru minha. Yang lebih besar daripada ba'udah. Lebih besar daripada nyamuk. Ai la yatruku bayanahu lima fihi minal hikam. Yaitu Allah Ta'ala tidak meninggalkan penjelasan tentang hal yang remeh tersebut karena disebabkan apa? Di dalam hal tersebut ada hikmah-hikmah. Baik. Fama fauqaha di sini ditafsirkan sebagian ulama akbaru minal ba'udah. Tapi sebagian ulama menyatakan fauqaha di sini yaitu fauqiyah, keatasan, ketinggian dari segi kekerdilannya. Berarti apa? Asghar. Ataupun yang lebih kecil daripada ba'udah. Allah tidak sungkan untuk memberi permisalan yang lebih kecil daripada lat dan ankabut, yaitu ba'udah, dan yang lebih kecil daripada ba'udah. Apapun, ada nggak hewan yang lebih kecil? Ada, banyak insyaallah. Kita aja nggak tahu, ya kan? Atau bakteri-bakteri dan seterusnya misalnya. Allah nggak malu. Kenapa? Karena ada hikmah di balik permisalan itu. Nah, di sini ikhwan, di sini ada faedah tarbawiyah dan juga manhajiyah. Ketika Allah Ta'ala, kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala tidak malu akan suatu faedah dan hikmah walaupun melalui permisalan binatang yang sangat rendah. Maka apalah lagi diri kita yang seharusnya menuntut ilmu walaupun dari bab yang sangat tidak dipandang oleh banyak orang, tapi dia memiliki hikmah. Paham gak? Contoh masalah hadas, taharah, air, wudu dan seterusnya. Kalau antum misalnya membahas pemerintahan, orang-orang akan menyimak. Walaupun antum mengasal dan sok tahu, akan ada pengikut kesok tahuan antum. Tapi ketika antum membahas tentang air, orang-orang kurang berminat. Karena apa? Ngapain kita masih bahas air? NASA udah ke bulan. Neil Armstrong sudah ke bulan katanya. Kemudian Amerika sudah begini, Eropa sudah begini, Liga Champions sudah mulai. Misalnya. Ya, ngapain kita masih membahas tentang haid, nifas? Makanya antum akan temukan di sini di awal-awal udah pernah kita bahas. Bagaimana ulama ahlu sunnah wal jamaah itu banyak dituding sebagai ulama ahli haid nifas, ulama haid nifas. Karena hari gini masih ngomongin tentang haid dan nifas. Sementara fulan sudah ke bulan, fulan sudah kemana gitu dan seterusnya. Ya. Maka ini perkataan yang batil. Ilmu itu ketika itu Al-Quran dan Sunnah, enggak ada yang sebenarnya remeh, enggak ada. Semua memiliki hikmah. Semua memiliki hikmah. Al-Quran dari ghilaf sampai ghilaf berikutnya, dari awal sampai akhir, itu semua memiliki keberkahan untuk dipelajari. Dan juga begitu juga dengan sunnah yang sahihah. Ya. Maka nggak boleh kita remehkan masalah ilmu. Baik, kemudian misalnya, anak kasih contoh. Talibul ilm kibar misalnya, penuntut ilmu yang sudah senior, sudah besar, dan maksud anak dari penuntut ilmu kibar di sini adalah bukan penuntut ilmu yang sudah durasi waktunya panjang semata, tapi memang dia memiliki kapabilitas keilmuan yang bagus. Ya. Bukan sekedar klaim saya sudah sama Ustadz Fulan sejak tahun berapa. Itu cuman klaim, rata-rata kita, ikhwan kita tuh banyak yang kayak gitu. Cuman ngomong doang. Anda sudah mengenal sunnah ini sejak tahun 98. Tapi sekarang antum bisa bahasa Arab. Gak bisa afwan. Apa faedahnya kemudian antum mengaku-ngaku seperti itu? Tapi yang anda maksud talibul ilm kibar ini memang dia mentaksil ilm dari segi dalil, dari segi niatan, dan juga dari segi manhajiyah. Dan memiliki kapasitas ilmu. Taib. Yang seperti ini Masya Allah tetap tidak boleh meremehkan ilmu.
Ketika misalnya dia datang ke tabligh akbar atau ke kajian baik tematik ataupun kajian kitab dan seterusnya, dia dapatkan misalnya Syekh Fulan atau Ustadz Fulan membahas tentang istiqomah. Ya. Istiqomah mah pembahasan yang global sekali, yang semua orang juga bisa membahasnya, dan apalagi ana udah bisa bahas, maka ini termasuk kibr, kesombongan kalau dia berkata seperti itu. Ya. Karena pertama, masalah tentang istiqamah itu masalah yang Masya Allah besar, bukan masalah remeh. Kedua, kendati misal itu masalah yang sudah repeatable dan diulang-ulang oleh kehidupannya dalam ceramahnya, dia tetap butuh siraman rohani dari dai lain atau ustadz lain atau siapapun untuk mendapatkan ilmu. Ya, Allah Ta'ala saja yang menciptakan seluruh makhluknya dari awal sampai akhir, itu tidak malu untuk membuat permisalan li ajlil hikmah. Demi apa? Demi ilmu dan hikmah. Maka hendaknya kita juga tidak malu terhadap kebenaran dan juga ilmu ataupun hikmah. Begitu. Padahal kita enggak menciptakan apa-apa. Padahal ilmu kita ini hanya pemberian dan titipan. Maka lebih-lebih kita harus apa? Menghilangkan gengsi tersebut selama itu adalah ilmu dan hikmah. Baik, kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, faya'lamun, maka mereka pun faya'lamun, ya'lamun dengan ilmu. Allah tidak mengungkapkan faya'rifun dengan ma'rifah, tapi dengan ilmu. Orang beriman langsung mereka faya'lamun, mengetahui, mengilmui bahwasanya annahu, yaitu annal mathala, permisalan tersebut, al-haq adalah kebenaran, yaitu al-haqqu ats-tsabitul waqi'u mawqi'uh, yaitu kebenaran yang betul-betul tetap dan happening, terjadi sesuai dengan tempatnya. Nah, itu yang harus kita imani, ikhwas sekalian. Ini karakter ahlul iman ketika mereka mendapati permisalan dalam Al-Quran. Faham enggak faham, harus mengilmui bahwasanya itu al-haq. Begitu ya. Jadi itu yang pernah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam beberapa kitabnya, di antara kitab Dar'u Ta'arudil Aql wal Naql atau Dar'u Ta'arudil Naql wal Aql. Beliau menyebutkan yang maknanya bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah perbedaannya dengan kalam selain Allah, kalam Allah selain kalam Rasul apa? Bedanya Al-Quran dan Sunnah dengan selainnya apa? Bedanya adalah, beda prinsipilnya adalah, antum paham enggak paham, wajib mengimani dan mempercayai apa-apa yang di Al-Quran dan Sunnah, walaupun antum enggak paham. Iya. Walaupun antum enggak paham, antum wajib mempercayai dan menyatakan bahwa ini semua kebenaran. Anda tanya ke diri antum semua, apakah antum paham satu surat Al-Baqarah seluruhnya? Completely? Anda yakin enggak? Dan Anda pun, diri Anda enggak katakan iya. Anda pun enggak begitu. Enggak paham, enggak menyatakan bahwa Anda paham seluruhnya. Enggak. Taib. Tapi ketika antum membaca Al-Baqarah, hatta antum enggak paham artinya dan antum adalah orang yang paling jahil akan Al-Arabiyah dan Al-Quran, maka harus tetap dipatrikan di kalbu antum bahwa ini semua dalam surah Al-Baqarah al-haq, kebenaran sebenarnya. Hatta enggak paham. Begitu pula ketika diperdengarkan hadis Nabi yang sahihah. Ustaz berkata, Nabi atau Syekh berkata, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, disebutkan kalimatnya. Antum enggak tahu apa artinya, menerawang pun enggak bisa. Tapi harus yakin di kalbu antum bahwa jika ini perkataan Nabi, maka itu pasti benar. Gitu ya. Hatta enggak masuk akal, Tidak seperti mereka-mereka yang mentakwil asma dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian juga kita lihat sikap dan mauqif Abu Bakar radhiyallahu an ketika diprovokasi oleh sebagian dari musyrikin tentang masalah Isra dan Mi'raj. Ya kan?
Rasulullah SAW menghikayatkan, semalam saya baru Isra Mi'raj. Ya, ke langit sana. Kemudian ke Baitul Maqdis. Masya Allah. Secara logika itu mungkin nggak? Logika tradisi kita? Ya nggak mungkin secara logika. Maka orang-orang pun mengejeknya. Mengejek beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian memprovokasi Abu Bakar, dia tuh sahibuk, teman kamu itu. Dia cerita bahwa saya tadi malam baru perjalanan Isra ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj ke langit. Masya Allah. Gitu kan? Apa kata Abu Bakar? Kalau emang itu yang dia katakan, maka ketahuilah bahwasanya aku percaya. Langsung. Nggak mikir. Logis nggak ya? Masa sih? Takwil Langsung percaya apa yang Allah katakan dan Rasulullah katakan, langsung percaya. Selama itu sahihah, sabitah hadisnya, langsung percaya. Hatta antum enggak paham, ataupun kalau antum paham enggak masuk logika antum, percaya khalas. Khalas, itu taklif untuk kita. Ya, beban untuk kita seperti itu. Kata Syekhul Islam seperti itu. Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, paham enggak paham, harus meyakini itu benar. Tapi kalau kalam manusia biasa, omongan manusia biasa, termasuk di dalamnya ulama, antum tidak boleh setuju kecuali kalau antum paham dan itu kalam yang benar. Ya, beda Pak? Beda. Antum ngantuk? Itu beda. Kalau kalam manusia, antum nggak boleh menyatakan setuju atau meyakini kebenarannya sebelum satu, antum paham, dan dua, antum tahu itu benar. Kadang kan kita mendengar kalam manusia, kita paham, tapi itu batil kalamnya, nggak boleh antum imani, nggak boleh antum yakini, nggak boleh, karena batil. Ya begitu ya. Kemudian ikhwas sekalian, wa ammal ladzina kafaru, sekarang orang kafir. Kalau tadi sikap orang beriman ketika mendapatkan permisalan ini, mereka langsung dengan ilmu mereka ya, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Itu pernyataan dari Allah. Lihat, orang beriman itu dengan ilmu langsung. Dengar permisalan dalam Al-Qur'an, langsung dengan ilmunya mereka berkata, kami beriman, ini hak ini. Mereka langsung tahu dengan ilmu mereka. Walaupun tidak berbicara, tapi langsung dengan ilmu mereka tahu ini benar. Adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Maka mereka langsung ngomong, betul ya bedanya. Orang beriman mendengar ayat Allah, langsung dengan ilmunya mereka mengaktifkan keimanannya. Orang kafir dengar ayat Allah, mereka langsung ngoceh. Madza aradallahu bihadza mathalan. Apa sih yang Allah inginkan dengan permisalan seperti ini? Dan ngoceh mereka itu pertanyaan di sini maksud pertanyaan istifham inkari, yaitu bertanya untuk mengingkari. Ya. Ya, dikatakan oleh Al-Mahalli rahimahullah, mathala tamyiz. Ya, sebagai nahwu ya, dalam ilmu nahwu. Ai bihadzal mathali. Apa yang Allah Taala inginkan dengan permisalan seperti ini? Wa ma istifhamun inkariyun mubtada'un. Ma dalam ayat ini, dalam kalimat ini, fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ma di sini ala istifham inkari. Bertanya tapi untuk mengingkari. Ya. Jadi istilahnya apa? Istifham inkari. Bertanya tapi tujuannya mengingkari. Coba tujuannya mengingkari, bertanya seperti apa contohnya? Ya. Misalnya antum ngantuk nih. Ana bilang, ngantuk. Ini bertanya enggak? Kan udah tahu dia ngantuk. Ngapain dia tanya? Tapi pertanyaannya tujuannya untuk mencari jawaban atau apa? Mengingkari. Ana bilang ngantuk. Di komik aja gitu. Cocok enggak? Enggak cocok ya. Tapi pertanyaan ngantuk. Apakah kamu mengantuk? Maka pertanyaan di sini tujuannya apa? Mengingkari. Ini yang disebut istifham inkari. Dan itu biasa terjadi di kehidupan kita. Kalau misalnya antum mau mengingkari sesuatu, kadang-kadang dengan uslub soal, istifham. Iya. Seorang misalnya bos
melihat pekerjaan anak buahnya nggak benar. Apa-apaan ini? Nah, kan gitu. Kan pertanyaan, apa-apaan ini? Gitu. Misalnya ada bosnya melihat kantornya kotor. Langsung dipanggil OB-nya. Ya. Pas dipanggil kemudian ditanya OB-nya. Apa-apaan ini? Apakah OB-nya kemudian menjawab, kotor, Pak? Iya, ini apa-apaan kok kotor kayak gini? Ya, kotor berarti nggak pernah dibersihin, Pak. Masa dijawab gitu sama OB-nya? Enggak, saya ini bertanya untuk mengingkari kondisi kotornya ini. Oh gitu, saya kira Bapak bertanya untuk mengetahui jawabannya apa. Maka saya kasih jawaban, ini kotor. Enggak mungkin gitu. Ya. Kemudian misalnya ada pengendara motor ugal-ugalan, ya. Pas dia parkir, kemudian warga masyarakat sekitar kemudian mengejarnya, saking sebelnya mbak dia dikejar. Akhirnya diparkir, ya, disudutkan diparkir. Mas, tahu nggak ini apa, Mas? Ini apa nih? Tahu nggak? Nggak mungkin kan Mas saya kemudian menjawab, itu tangan sampean, kok masih nanya Mas saya? Nggak mungkin ngomong gitu kan? Ini istifham ini untuk tujuan mengingkari perbuatan dia supaya dia jangan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Itu namanya istifham inkar. Jadi seolah-olah orang kafir itu menyatakan, dimatiin lampu-lampu. Menyatakan apa? Buat apa kamu kayak gitu? Buat apa sih Allah Ta'ala memberikan permisalan seperti ini? Ya, ini istifham inkari. Dia sebagai mubtada. Jadi namanya apa? Istifham inkari. Bertanya tapi tujuannya pengingkaran. Kadang-kadang gitu. Ya, dan itu sering sekali di kehidupan sehari-hari kita. Ya, contoh juga lainnya, ya, kadang-kadang kita tanpa sadar tuh sering melakukan ini gitu loh. Sering pakai istifham inkari. Ya. Apa ya? Ustaz, ana lapar Ustaz, gitu misalnya. Ustaznya bilang, maksud lo? Nah, kan gitu. Bahkan jelas dia ngomong lapar kan jelas ya khabar, yaitu bahwasanya perutnya keroncongan, lapar dan seterusnya gitu. Ustaznya bilang, maksud lo apa? Ya. Jadi kan ada istifham, ada bertanya, tapi bertanya ini ada tujuan untuk mengingkari sesuatu dari apa yang antum inginkan gitu loh. Ya Ahmad, antum lapar nggak? Coba ngomong. Maksud lo apa? Kalau ngomong lapar di majelis, maksud antum apa? Gitu kan? Iya. Terus antum bilang, antum minta makan satu coba. Antum minta makan? Nah, ini kan pertanyaan lagi. Anda menanya ini mengingkari, antum minta makan sama ana. Gitu kan? Jadi seperti itu. Itu kadang-kadang terjadi di keseharian kita, ya. Kemudian ikhwan, lanjut di sini za wa za bihadza, za di sini bermakna alladzi, yaitu isim mausul alladzi yang artinya bi silatihi khabaru. Dia adalah khabar dengan isim mausulnya dia adalah khabar. Ya. Kemudian maknanya adalah ayyu faidatin fihi. Apa sih faedah dalam permisalan terhadap ankabut, zubab, lalat, laba-laba ini? Jadi Allah digugat sama mereka, diingkari oleh mereka dengan cara bertanya-tanya seperti itu. Qala Allah Ta'ala fi jawabihim. Allah Ta'ala berkata dalam rangka menjawab mereka, yudillu bihi katsira. Allah Ta'ala menyesatkan bihadzal mathal. Dengan permisalan seperti ini Allah Ta'ala jadikan katsira, banyak dari orang sesat anil haqqi likufrihim bih. Sesat, ya, menyimpang dari kebenaran disebabkan kekufuran mereka terhadapnya. Jadi ketika dihadapkan ayat Al-Quran, ada orang-orang yang memang sudah mempersiapkan diri untuk kafir terhadap Al-Quran.
yaitu mengkufuri dan tidak percaya dengan apa yang di Al-Quran. Ada orang yang memposisikan dirinya seperti itu, bahkan walaupun name tag-nya atau KTP-nya dia muslim. Contoh sebagian dari orang liberal seperti itu, dihadapkan Al-Quran, ketika ayat tersebut bertentangan dengan hawa nafsunya, dia memposisikan dirinya itu adalah lawan dari Al-Quran tersebut. Walaupun bingkisannya seolah-olah dia sedang ingin menafsirkan Al-Quran dan mendekatkan Al-Quran ke masyarakat. Tapi kemudian dia memvonis hukum-hukum yang ada di Al-Quran tersebut tidak benar atau tidak relevan untuk zaman sekarang. Pernah nggak dengar seperti itu? Orang liberal. Oh, ini ayat-ayat jihad misalnya. Ayat-ayat tentang apalagi tentang warisan, apa? Poligami. Kok antum langsung situ ngomong? Ada minat kah? Bayar kontrakan dulu antum. Termasuk ayat waris. Kan kata Allah Ta'ala, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan porsi double daripada perempuan. Ya kan? Tahu kan itu? Dalam waris ya. Sebagian orang liberal mereka mengkritik. Kok gitu, nggak adil dong? Masa laki-laki lebih porsi warisnya lebih besar daripada perempuan? Inilah kebodohan orang-orang seperti itu. Mereka itu menjadikan keadilan sama dengan persamaan. Ya. Ini syubhat mereka. Bagi mereka adil sama dengan sama. Coba, benar nggak tuh? Adil sama dengan sama. Benar nggak? Keadilan sama dengan persamaan. Pokoknya kalau mau adil maka harus disamakan segala hal. Benar nggak? Enggak lah. Ya. Enggak lah. Ya. Sebagai mereka semua tak sama. Ya, nggak bisa semua disamakan gitu. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan syariat lidzakari mithlu hadzil unthayain? Untuk yang laki-laki dapat kelipatan dari harta waris dibandingkan perempuan. Artinya kalau misalnya itu laki-laki harta waris itu ada 300.000 dan ahli warisnya anak yaitu satu laki-laki, satu perempuan, maka laki-laki dapat 200.000, perempuan dapat 100.000. Kalau pakai prinsip bahwa saya keadilan sama dengan persamaan mutlak, maka nggak bisa. Laki-laki 150, perempuan 150. Ini baru sama, ini baru adil. Jadi bagi mereka keadilan sama dengan apa? Persamaan. Dan itu batin. Dan kita lihat dalam Al-Quran namanya adil itu bukan musawat. Keadilan itu bukan persamaan. Tapi keadilan itu adalah kebijaksanaan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya. Ya enggak? Itu baru adil. Sekarang kalau misalnya ana ajarkan ke antum ilmu usul fikih yang berat, yang hanya untuk orang-orang yang memang dia terpelajar. Kemudian ana ajarin Rahmat itu ilmu. Pusing dia. Antum gimana Rahmat? Gak bisa. Itu Ustadz Fulan aja bisa mahamin ini. Ya Ustadz, Anda disamain sama Ustadz Fulan. Gak bisa. Anda mau adil antara Ustadz Fulan dan Rahmat. Gak bisa. Ini bodoh. Sebenarnya ini bodoh yang seperti ini. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya. Begitu. Ada orang sangat pintar. Apa dia cepat ngafalin. Ya. Kemudian digenjot, antum harus hafal dalam waktu 2 hari 1 juz. Siap Ustaz. Kemudian anda nyuruh Ahmad. Antum jangan senyum-senyum aja. Antum juga harus bisa. 2 hari 1 juz. Tilawah Ustaz. Enggak, tilawah enak aja. Hafal. Ya Allah Ustaz. Jangankan 2 hari Ustaz, 2 bulan aja anda belum tentu bisa Ustaz. Enggak bisa itu. Fulan bisa. Mas antum enggak bisa. Ya jangan disamain Ustaz. Nggak bisa. Anda mau mengadili semuanya. Adil semuanya. Sama. Ya nggak gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi adil bukan berarti musawat fi kulli syai'. Tapi adil itu adalah hikmah.
Menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kapasitasnya, porsinya. Kenapa kok warisannya apa laki-laki double dibandingkan perempuan? Ada hikmahnya. Karena laki-laki nanti akan mempunyai mas'uliyah dan tanggung jawab dan memerlukan harta lebih dibandingkan perempuan. Gitu. Ya, nggak bisa disamain. Orang-orang yang pengen kesetaraan gender, emansipasi pria, emansipasi wanita, emansipasi waria juga. Mereka ingin menyamakan itu, tapi fitrah mereka nanti suatu saat akan mengatakan secara perlakuan itu nggak bakal bisa sama. Contoh juga nih, kalau di busway, antum lagi duduk kan, enak, udah penuh nih yang duduk, ada perempuan, ya perempuannya diri sama kayak gini kan, di depan antum tuh, ya. Sambil sengaja nyenggol-nyenggol kaki antum. Bukan goda, bukan. Ngapain goda orang kayak antum? Nah, bukan goda. Cuman supaya lu nyadar kenapa? Gue kan perempuan. Situ laki-laki. Duduk, perempuan diri. Makhluk lemah. Gitu kan. Itu biasanya orang-orang yang ahli emansipasi itu kayak gitu. Mereka pengen dimanjakan juga perempuan-perempuan. Ini kenapa? Mengalah kenapa sama perempuan gitu kan mereka. Nyindir-nyindir ya. Apa nyindir dengan sepakan kaki kadang-kadang nendang antum botak lah, antum pura-pura tidur lagi ya sambil kayak gini tidur ya, sambil ngadep ke mukanya sambil ini ya sambil ngejek gitu ya, nggak tahu diri antum gitu kan, digituin sama mereka ya. Ada di antara mereka curhat soal kayak gini gitu, ada pernah dengar mungkin ya. Nah coba kalau dibalik lah, antum gagah rahmat, masya Allah, badan gede, masya Allah, naik busway, ya. Tapi anda nggak kebayang Ikin naik busway. Nah, naik busway ada perempuan, ya, lemah dia, ya. Terus Ikin pas ini, Ikin tendang-tendangin kakinya dia, nyindir-nyindir, ngalah kayak sama cowok badan gede gitu. Ya. Gimana persamaan seperti ini? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itulah Allah Ta'ala dalam Al-Quran memang ada persamaan yang Allah Ta'ala inginkan, apa yang Allah Ta'ala terapkan, yaitu persamaan dari segi basyariyah. Semua sama-sama manusia dari segi penciptaan, tetapi yang membedakan ketakwaan. Nah, tetap aja ada perbedaan dan dengan ada perbedaan tersebut Allah Ta'ala menilai masing-masing sesuai dengan kapasitasnya, ketakwaannya. Nggak bisa disamain semua. Nggak bisa disamain. Antum nggak bisa menyamakan anak kecil dengan dewasa. Antum nggak bisa menyamakan perlakuan terhadap perempuan dengan laki-laki. Antum nggak bisa menyamakan perlakuan terhadap teman sendiri dengan orang tua. Ya. Maka bagi orang-orang yang berfikir dan kembali ke fitrahnya, dia akan menemukan bahwasanya orang-orang kafir dalam meninjau ayat dan orang-orang liberal dalam meninjau ayat, mereka hanya memiliki kebatilan dan tidak pantas untuk diambil faedahnya mereka. Oleh karena itu tidak ada faedahnya untuk belajar filsafat. Nggak ada faedahnya. Mungkin untuk masalah filsafat seperti mantik masih ada faedahnya, tapi itu pun antum tidak belajar mantik, antum tidak akan ditanya di kubur nanti, dan antum tidak belajar mantik pun tidak menjadikan antum berarti bodoh. Enggak juga. Banyak ulama-ulama yang enggak perlu belajar mantik dan mereka adalah allamah. Ya begitu. Yudhillu bihi katsira 'anil haqqi likufrihim bih wa yahdi bihi katsira. Dan Allah Ta'ala memberi hidayah melalui apa? Melalui permisalan tersebut. Banyak orang yang Allah beri hidayah melalui permisalan tersebut, minal mu'minina litasdiqihim bihi. Orang yang beriman Allah beri hidayah dengan adanya permisalan dalam Al-Quran disebabkan tasdiq, yaitu mereka mempercayai permisalan tersebut. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah ada orang-orang yang Allah Ta'ala sesatkan dengan permisalan tersebut kecuali mereka adalah orang-orang yang fasik. Siapa fasik itu? Al-kharijina an ta'atillah. Itu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi fasik sama dengan orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi untuk mentafsik orang itu perlu kaidah dan dhabit yang tidak ringan untuk dijalankan. Jadi kita nggak bisa mengatakan oh fulan fasik sampai kita tahu dia adalah orang yang murtakib al-kabirah, pelaku dosa besar dan terang-terangan dan terbiasa dengan itu, baru kita bilang dia fasik. Adapun kalau misalnya ikhwan pengajian ya, antum melihat memang dia ada kesalahan, ada syubhat juga kadang-kadang, atau di perdagangannya ada kecurangan, tapi itu pun sekali dan enggak selalu, maka antum enggak boleh menyatakan fulan fasik. Ada orang yang pengajian yang masya Allah punya ilmu dan bertakwa, tapi memang tetap ada kekurangannya, enggak bisa kita katakan fasik. Kita katakan dia mukmin tetapi dengan adanya kemaksiatan. Karena statement fasik ini berat juga dia. Statement fulan fasik, fulan ahlul bid'ah, itu berat. Kecuali kalau memang betul-betul mereka terbelenggu di situ, ya, di kefasikan, kebid'ahan, kefajiran dan kedustaan dan seterusnya. Ya seperti itu. Wallahu taala alam. Ada soal? Ahmad? Antum enggak bengong kan? Enggak bengong? Antum? Lapar? Iya, طيب. Kita lanjut ta'sil fi thalabil ilm setelah ini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.